Hai, gue Pita, seorang pengejar FIRE. Kali ini gue mau memberikan update dari perjalanan financial independence gue. Pengejar FIRE bekerja, menabung, berinvestasi demi mencapai sebuah angka financial independence. Angka financial independence itu adalah jumlah investasi yang cukup besar, di mana seseorang bisa hidup dari returnnya tanpa perlu bekerja lagi. Berapa besar angka financial independence itu tergantung dari gaya hidup masing-masing orang. General rule-nya, angka financial independence itu adalah minimal 25 tahun estimasi biaya hidup seseorang setelah pensiun. Dan di bulan Januari gue berhasil mencapai 40% angka financial independence. 40% FI. Artinya itu setara dengan 10 tahun estimasi biaya hidup gue. Terus terang, pencapaian 40% financial independence ini sesuatu yang gue nggak sangka bakal tercapai awal banget di tahun 2024. Karena sampai pada saat gue membuat dan memposting video budget Januari 2024 kemarin, gue belum sampai angka ini. Tapi beberapa hari kemudian, gue melihat ada rally market yang signifikan di portofolio investasi gue yang langsung membuat gue bisa melewati angka tersebut. Padahal gue belum menambah apapun ke dalam portofolio tersebut. Ini menunjukkan bahwa saat ini compound interest dan return investasi sudah mulai bekerja dalam pertumbuhan investasi gue. Karena savings rate gue di selama tahun 2023 lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Sebagai seseorang yang sebagian besar portofolio investasinya berada di pasar saham, peningkatan signifikan di market selama 60 hari terakhir mendorong keseluruhan portofolio gua naik 5%. Ini keseluruhan portofolio ya, bukan cuma aset-aset single stocks aja. Kalau ditanya berapa sih angka target financial independence gue, seperti yang gue bilang tadi, saat ini gua target membangun 25 tahun dari estimasi biaya hidup saat gua pensiun nanti. Tujuan gua adalah bisa mencapai angka ini di tahun 2029. Ini angka yang gue anggap ketika gue investasikan dan ada returnnya bisa mencukupi biaya sehari-hari tanpa perlu khawatir soal bekerja demi memenuhi kebutuhan mendasar. Disclaimer, angka FI gue bukan total net worth. Jadi gue tidak memasukkan nilai aset properti atau kendaraan yang saat ini memang bukan aset produktif buat gue. Properti gue ya sekarang gue pakai untuk gue tinggal sendiri, dan kendaraan gue juga gue pakai untuk kehidupan sehari-hari. Dan inilah aset portofolio investasi gue. 57% aset investasi gue berada di rekening dana pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara 32,83% itu ada di reksadana, saham, dan fixed income. 10,17% itu ada di dalam bentuk cash, USD, bonds, atau surat utang, serta emas. Kalau ditanya apa yang gue pelajari selama perjalanan hingga mencapai 40% angka target financial independence ini, pertama, compound interest itu berperan penting dengan penghasilan sebagai karyawan kalau bukan dengan multiplikasi compound interest dan market return. Pastinya tidak akan bisa dicapai dengan menabung saja. Bahkan gue akui sendiri, tahun lalu seringkali gue tidak berhasil mencapai savings rate gue, yaitu yang gue targetkan mencapai 55%. Karena lifestyle inflation atau beberapa kejadian di keluarga yang memang membutuhkan pengeluaran ekstra. Dan gue ulangi sekali lagi, susah bener melakukan investasi aktif untuk mengejar compound interest. Gue terus berusaha mengalokasikan aset cash ke dalam instrumen investasi aktif berupa saham, reksadana pendapatan tetap, dan aset-aset lainnya. Tapi tetap saja belum bisa setara dengan investasi pasif gue di belakang layar, yaitu dana pensiun gue. Iuran dana pensiun gue itu otomatis dipotong oleh HRD tiap bulan sejak gue masih bekerja sebagai fresh graduate bertahun-tahun yang lalu melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan baru beberapa tahun belakangan ini melalui dana pensiun kantor gue. Dan pertumbuhan investasi di dana pensiun gue itu makin jauh meninggalkan total portofolio investasi aktif gue. Tahun lalu, komposisi investasi dana pensiun gue itu 51% dari keseluruhan nilai investasi. Tahun ini malah naik jadi 57%. Padahal gue sedang berusaha untuk menurunkan porsi perbandingan dana pensiun tersebut.
Dan gue nggak melakukan apapun, nggak ada perubahan apapun yang gue lakukan dalam kontribusi dana pensiun gue. Tiap bulan tetap persentasenya jumlahnya sama yang dipotong HRD sebelum gaji gue masuk ke dalam rekening. Itu sebabnya gue mau ingatin sekali lagi ke orang-orang, jangan buru-buru mencairkan dana pensiun kalau berhenti bekerja, kecuali memang benar-benar butuh untuk menghindari kebangkrutan, seperti rumah tinggal mau disita atau sakit nggak bisa bekerja sama sekali. Karena kalau dicairin, lu akan mengganggu si keajaiban dunia compound interest yang sedang sibuk bekerja. Pelajaran kedua, ketika nilai net worth bertambah, maka resiko juga akan meningkat. Perjalanan financial gue sejak tahun 2016 dengan net worth minus. Tahun 2018 akhirnya gue bisa memiliki properti yang lunas dibayar dan mulai bekerja untuk meningkatkan aset investasi gue. Gue mulai mempunyai net worth positif. Tahun 2020 gue mencapai angka 10% target FI. Juli 2021 gue mencapai 20% target FI atau butuh sekitar 1 tahun. April 2022, gue mencapai 30% target FI atau sekitar 7 bulan. Di Januari 2024, gue mencapai 40% target FI atau butuh lebih dari waktu 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa langkah menuju financial independence gue bukan garis lurus yang konstan, tapi selama kita tidak berhenti, progresnya akan selalu ada. Jadi kalau ada yang menonton ini terus merasa kok sepertinya nggak ada kemajuan di bidang personal finance gue, padahal udah hidup sesuai budget, menabung, berinvestasi, berusaha bijak soal keuangan, jangan menyerah. Percayalah kepada compound interest dan lihatlah bagaimana dia bekerja. 40% done, now it's time to go for 50%. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!